Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak, yaitu Pak Yudi, pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bapak ingatkan Anda untuk tetap menggunakan masker ketika berpergian dan juga tetap menjaga jarak ketika dimanapun itu. Khusus untuk pertemuan ini, maka Bapak akan lepaskan dulu agar nanti menjadi jelas. Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar dan juga IPK-nya. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. IPK-nya atau maksud Bapak adalah indikator pencapaian kompetensinya adalah pertama, Ananda bisa menjelaskan isi dan aspek kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, bisa menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau kita singkat LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Jadi Ananda cari dulu objeknya, kemudian diamati, kemudian sajikan informasinya. Kemudian teks laporan hasil observasi ini menjelaskan ciri, bentuk, dan juga sifat umum dari suatu objek berdasarkan fakta yang ada. Ciri teks laporan hasil observasi berdasarkan isinya. Pertama itu bersifat objektif. Objektif ini berarti sesuai dengan apa yang kita amati dan apa adanya. Kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Sesuai dengan yang ada pada pengamatan yang kita lakukan. Faktanya A, kita tulis A. Faktanya B, kita tulis B, dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, tentu ditulis secara lengkap. Semua hasil observasi kita tuangkan secara lengkap pada laporan. Keempat, tidak mengandung dugaan, maksud Bapak adalah hal-hal yang bersifat menyimpang ataupun dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Jadi ini kembali kepada sifat nomor 1 yaitu objektif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ringkasan. Ringkasan merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu tetap dengan tetap memerhatikan urutan isi, bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Jadi intinya adalah setiap paragraf itu kita ambil sebuah pokok pikirannya. Kemudian kita susun pokok pikiran itu sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi paragraf 1, pokok pikirannya kita tulis dulu. Paragraf 2 kita tulis lagi, paragraf ketiga juga kita tulis lagi berurutan. Bagaimana cara membuat atau menyusun ringkasan? Caranya mudah, tentu kita pertama tentukan dulu atau temukan dulu pokok-pokok pikiran di setiap paragraf. Kemudian letak pokok pikiran di sebuah paragraf itu di mana? Ada di kalimat utamanya. Bapak berikan kunci khusus ini. Jadi ketika kita mencari sebuah pokok pikiran, karena letaknya ada di kalimat utama, kita bisa cek dulu. Kebanyakan ada di letaknya itu ada di awal paragraf sama akhir paragraf. Jadi cek keduanya dulu. Dan ingat, sifat kalimat utama itu sifatnya umum. Jadi dia itu mencakup satu paragraf. Maka nanti bisa kita lihat manakah yang sifatnya umum di awal dan di akhir. Kalau sudah ketemu, nanti pasti bagian lain di dalam satu paragraf itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Pertama, tentu untuk memenuhi tugas mata pelajaran yang Ananda lakukan, gitu. Jadi ada sebuah tugas yang harus melakukan observasi itu bisa. Contohnya mata pelajaran biologi, bahasa Indonesia, ataupun PKN pun juga bisa melakukan observasi. Kedua adalah untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau pihak terkait tentang suatu informasi dan nantinya informasi ini akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya pertama adalah misalnya mengenai kerusakan lingkungan.
di lingkungan Ananda ini ada terjadi banjir ataupun tanah longsor. Ananda bisa melakukan observasi mengenai penyebab-penyebab dari banjir ataupun tanah longsor ini. Kemudian bisa Ananda laporkan kepada pihak terkait, dinas lingkungan misalnya, kemudian nantinya akan dibuat sebagai bahan dasar untuk mengambil sebuah kebijakan untuk menanggulangi banjir dan juga longsor itu misalnya. Kemudian ada contoh itu wayang. Nah, wayang ini misalnya Ananda observasi dan nanti hasil laporannya akan Ananda berikan kepada Dinas Kebudayaan. Nanti juga akan menentukan sebagai bahan dasar untuk mengambil sebuah kebijakan mengenai wayang ini akan dijadikan sebagai apa. Ketiga adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Misalnya di sekolah kita ini ada milad. Milad ini Ananda buat laporan hasil observasi, bisa. Kemudian kemarin juga ada Monaco. Nah, di Monaco ini pun juga Ananda bisa melakukan sebuah observasi dan kemudian dilaporkan juga bisa. Masuk pada pokok di kompetensi dasar yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3. Dan agar mudah ingat, Bapak buat singkatan yaitu berupa pedes banget. Apa itu pedes banget? P. Pernyataan umum atau nama lainnya klasifikasi. Desba, jadi deskripsi bagian, ingatnya ngat, jadi deskripsi manfaat. Ada 3 ini, kita bahas satu persatu. Pernyataan umum atau klasifikasi, ini berisi pembuka, pengantar, definisi umum, garis besar tentang hal yang akan disampaikan. Kemudian ada tandanya nih, ada kata-kata khusus, yaitu adalah, merupakan, yakni, yaitu. Jadi biasanya terletaknya di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Ini penjelasan detail mengenai objek ataupun bagian-bagian yang diamati atau kita bisa sebut sebagai objek. Dijelaskan bagian per bagiannya, didetailkan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Artinya setiap yang kita amati atau nama lainnya adalah objek yang diamati ini mempunyai manfaat. Nah, manfaat ini dalam kehidupan berupa apa? Inilah dijelaskan di deskripsi manfaat. Ini adalah contoh dari analisis struktur teks wayang. Oh iya, sebelumnya materi ini, PowerPoint ini sudah Bapak share di LMS, Anda bisa mengaksesnya. Kembali ke topik, kita akan mencoba menganalisis ya, ataupun sudah ada contoh analisis struktur teks LHO ini, coba kita lihat bersama-sama. Di tabel ini di bagian kanan ya, kanan Ananda atau kiri Bapak gitu, di sini ada bagian struktur, kemudian di tengahnya ada isi, terakhir ada analisis. Kita cek di bagian strukturnya, yaitu yang pertama pasti pernyataan umum atau klasifikasi. Ingat, sifat dari struktur itu baku, tetap. Jadi kalau pertama itu pernyataan umum, pasti pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian, ini yang paling banyak, bisa 2, bisa 3, tergantung dari teksnya. Kemudian terakhir adalah deskripsi manfaat. Kita kembali ke tabel. Di pernyataan umum atau klasifikasi ini ada di paragraf 1, di teks wayang. Kita lihat yang ditebelin itu. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini kan menjelaskan secara umum mengenai wayang. Dan di satu paragraf itu, ini juga sama, menjelaskan secara umum mengenai wayang itu sebagai apa, mendapatkan apa. Dan kita lihat di bagian analisis, sama ternyata adalah pernyataan umum atau bagian umum mengenai wayang itu sendiri. Kemudian di tabel kedua di bawahnya ini ada deskripsi bagian. Jadi sini ini sudah mulai mendetailkan mengenai wayang. Kita lihat wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jadi kalimat utama ini kita bisa menangkap bahwa berarti nanti di isi satu paragraf ini sudah menjelaskan bagian per bagian atau detail mendetail mengenai pembagian wayang berdasarkan dari gaya pertunjukannya dan juga dari umurnya gitu. Kita bisa cek sekilas itu ada wayang purwa gitu kan. Wayang purwa ini berarti awal yang berasal dari bahasa Jawa begitu.
Kemudian juga sudah mulai detail lagi terbuat dari apanya. Dan kita lihat di situ, di analisisnya adalah deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Jadi sudah mulai didetailkan. Di bagian selanjutnya juga masih sama, di bagian deskripsi bagian, di situ adalah mengenai wayang suket. Kita lihat di kalimat pertamanya, perkembangan terbaru dunia pewayangan berhasil menghasilkan kreasi berupa wayang suket gitu. Jadi ini akan menjelaskan bagian wayang yang berupa jenisnya yaitu wayang suket. Didetailkan isinya apa aja. Dan kita lihat di bagian analisis deskripsi tentang salah satu jenis wayang yang di sini adalah wayang suket. Di bagian selanjutnya di bawah juga sama. Ini masih mendeskripsikan bagian dan juga salah satu jenis wayang. Di sini adalah yang dideskripsikan wayang montekar atau wayang plastik berwarna. Masih menjadi deskripsi bagiannya. Dan di paragraf akhir, pasti di paragraf akhir adalah deskripsi manfaat. Di tabel ini kita bisa lihat di deskripsi paling kanan itu adalah manfaat wayang. Kita lihat di situ, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan juga media hiburan. Dari kalimat utama ini kita bisa melihat bahwa ini pasti akan menjelaskan mengenai manfaat wayang di 3 bidang. Di 3 bidang yaitu bidang pendidikan, bidang informasi, dan juga bidang hiburan. Maka inilah deskripsi manfaat dalam teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga jarak dan juga tetap bermasker. Kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.